Selamat siang semuanya. Ya, hari ini kelas gabungan aja karena materinya lebih kurang sama. Ya, minggu lalu kita belajar tentang kalender gereja, ya, atau the church year. Nah, kalender gereja itu bisa dibagi beberapa bagian, ya. Ada harian, itu berarti kita membaca leksionarinya setiap hari. Ada Bible yang kita bisa ikuti, ya, atau bacaan Alkitabnya. Nah, saya share misalnya di sini leksionarinya. Leksionarinya ini, jadi kita mesti tahu, ya, misalnya ini nggak ada tanggalnya, soalnya nanti saya kasih, ya, apa namanya, punya ini. Nah, kita kemarin masuk masa Gideon, ini persiapan menjelang Lent. Lent itu artinya puasa, ya, puasa menyambut Paskah atau masa prapaskah, ya. Nah, ini ada Lent, itu ada 4 minggu di sini. Masa Lent, masa Triodion itu artinya masa persiapan 3 minggu, ya. Ini yaitu mulai dari minggu Zacchaeus, ya, kita sudah pelajari minggu lalu kenapa Zacchaeus yang diperingati. Lalu ada minggu orang Farisi dan pungut cukai, lalu minggu anak yang hilang, dan kemarin tanggal berapa? 27, ya. Nah, ini adalah minggu penghakiman, ya, 27 Februari, minggu penghakiman akhir, ya. Lalu minggu depannya minggu pengampunan. Oke. Nah, ini semua ada ceritanya atau ada pengajarannya, ya. Saya sudah share di grup tentang minggu, mulai dari minggu Zacchaeus, pungut cukai, anak yang hilang, minggu penghakiman akhir, minggu depan minggu pengampunan, ya. Nah, ini ini per minggunya, ya. Nah, kan kalau kita kembali ke leksionari ini, ya, nah, minggu ini, hari minggunya kita membaca Matius 25 ayat 31 sampai 46, ya. Lalu hari ini hari Senin, ya. Nah, kalau di dalam gereja, tradisi gereja itu hari Senin itu sudah adalah hari kita berpanjang lagi. Ini makanya ada Mid-Fair Sunday. Mid-Fair Sunday itu artinya minggu kita mengucapkan apa, ya, selamat tinggal kepada daging. Mid-Fair Sunday itu hari Seninnya sudah tidak makan daging, ya, sama kayak di sini, ya. Kalian makannya oke. Mid-Fair Sunday. Nah, hari ini mulai nanti sampai Paskah itu bebas daging, ya. Nah, hari ini hari Senin, berarti bacaan kita apa? 3 Yohanes, Lukas 19, ya, ayat 29 40, kemudian ayat 24 pasal 22 ayat 7 sampai 39. Oke. Lalu Selasanya apa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Nah, lalu kembali ke minggu pengampunan. Kita bacanya apa? Minggu pengampunan. Roma, ya, pasal 13, Matius 6, 14, gitu. Kelihatan nggak? Ya. Ini. Lalu minggu hari kita sudah masuk masa Lent ini. Ini, ya. Nah, ini apa? Berarti ini besok, ini Rabu, ya. Jadi kita sudah sampai di sini nih. Sunday of the Last Judgment atau Mid-Fair Sunday. Nah, harinya ini kemarin, ya, kemarin hari Senin dan seterusnya, ya. Sampai nanti ini kalian tinggal ikut gitu, ya. Ini per hari sampai nanti Pasca, Pentakosta dan seterusnya. Oke. Ini lalu ada
feast ya, atau perayaan. Oke, jadi ada per hari atau harian itu lectionary, lalu yang mingguan namanya Sunday. Ya, misalnya mingguan itu seperti minggu lalu, minggu kemarin itu minggu penghakiman akhir. Minggu depan apa? Minggu pengampunan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk minggu Lent atau masa prapaskah ya. Ada di sini ada minggu Ikon, minggu Palamas, minggu Salib ya, minggu John Climaxus, lalu minggu Maria dari Mesir. Jadi ada 5 minggu. Ya, bacaannya apa nih? Ini ada dari Ibrani dan sebagainya. Oke. Ini saya sudah share ya, nanti kalian bisa baca. Nah, setelah itu kita masuk ke Holy Week. Ya, hari Sabtunya itu Sabtu Lazarus. Lalu kita masuk ke Holy Week atau Minggu Kudus, Pekan Kudus, mulai dari Palm Sunday. Jadi setelah Minggu Maria dari Mesir, kita memperingati dengan Minggu Palma ya, Palm Sunday. Ini memperingati Yesus masuk ke Yerusalem ya. Lalu ada Holy Monday, Holy Tuesday ya, Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus, Kamis Kudus ya. Kalau Kamis Kudus itu mystical suffer and crucifixion, lalu Holy Friday-nya di mana Kristus itu disalib ya dan dikubur. Hari Sabtunya dia masuk dalam kerajaan maut ya, dan Sabtu pagi, Minggu pagi itu adalah hari Paskahnya. Oke. Nah, jadi hari Paskahnya jatuh pada hari Minggu. Oke, nah kemudian setelah Paskah itu namanya ada Bright Paskah ya, atau Bright Week. Oke, mulai dari Black Friday ya, and then setelah minggu pertama ini Paskah, minggu kedua Paskah kita memperingati Minggu Thomas. Lalu minggu ketiga setelah Paskah kita memperingati para perempuan pembawa rempah-rempah ya. Kemudian ada minggu keempat setelah Paskah, minggu keempat Paskahnya ya, kita peringati Paralytic Sunday, itu minggu orang lumpuh ya. Oke, kemudian ada minggu wanita Samaria, minggu orang buta ya, kemudian 40 hari setelah Paskah kita memperingati hari kenaikan Kristus. Oke. Nah, lalu 7 minggu setelah Paskah itu kita memperingati minggu para bapak gereja dalam konsili ekumenis yang pertama. Nah, habis itu hari ke-50 kita masuk Pentakosta. Ya, hari ke-50 setelah Paskah kita masuk Pentakosta. Nah, dalam Pentakosta itu kita memperingati hari Rohus mulai dari Senin, Selasa, dan sampai Sabtu. Ini ada bacaannya semua. Kemudian minggu pertama setelah Pentakosta, minggu kedua setelah Pentakosta, ini semua ada bacaannya sampai biasanya 32 minggu setelah Pentakosta. Ya, berarti itu sudah sampai tahun depan. Gitu. Oke. Nah, di tengah-tengah Pentakosta itu kita ada beberapa perayaan. Jadi itu minggu ya. Jadi kalau minggunya kamu lihat di sini ada 32 minggu ya setelah Pentakosta. Kemudian kalau kita lihat setelah Paskah itu ada berapa minggu? 7 minggu ya. Kemudian sebelum Paskah itu ada berapa? Ada 5 minggu masa Lent, lalu 5 minggu persiapannya. Ya, jadi itu minggu-minggunya. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu selain minggu kita tadi ada harian, ada mingguan. Nah, sekarang ada perayaan-perayaan khusus atau perayaan-perayaan besar. Ya, kita tahu di sini ada 12 perayaan besar ya. Apa saja itu? Minggu kelahiran Theotokos atau Bunda Maria, ya, minggu pemulihan salib yang hidup. Lalu masuknya Theotokos ke Bait Suci, lalu Christmas, ya, hari kelahiran Kristus. Kemudian baptisan atau Theophany, kemudian the presentation of Christ in the temple atau perayaan Kristus dipersembahkan ke Bait Suci, ya. Kemudian minggu the Annunciation, artinya minggu di mana Bunda Allah itu diberitahu tentang kehamilannya ya oleh malaikat Gabriel. Lalu Palm Sunday ya, ini salah satu atau Minggu Palma, itu juga hari besar, terus kenaikan Kristus ya setelah
Pasca ada hari kenaikan Yesus ke surga, lalu ada Pentakosta, lalu ada transfigurasi, ya, dan satu lagi the dormition, artinya tertibnya Pentekosta. Nah ini 12 perayaan besar. Oke, nah perayaan seperti ini kita bisa pelajari ya, semuanya ada maknanya gitu ya. Nah misalnya hari ini atau kemarin tanggal 27 ya, kita peringati minggu apa? The Last Judgment. Oke. Nah, sebelumnya itu apa? Minggu anak yang hilang. Oke. Apa hubungannya minggu anak yang hilang dengan The Last Judgment ini? Penghakiman akhir. Nah, saya share ya kemarin. Kalau coba kita baca, seorang bacakan Matius 25 ayat 31 sampai 40 berapa itu ya? Coba kami baca ya. Ya, ayat 31. Coba baca. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya. Terus? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu melindungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan atau dalam penjara dan kami melindungi engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu akan melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, menyala dari depanku. Hai kamu orang-orang tertutup, menyala engkau dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Oke. Nah, dari cerita ini kan kita dapati bahwa minggu sebelumnya kita peringati anak yang hilang. Anak yang hilang itu kondisinya tuh kayak gimana? Kondisinya bagaimana? Cerita anak yang hilang, miskin, ya kan? Lalu dia juga telanjang, benar? Tidak ada pakaian, miskin. Itu makanannya apa? Iya, lapar, ya kan? Miskin, lapar, haus. Ada tempat tinggal nggak dia? Nggak ada, ya? Karena hartanya sudah habis. Lalu dia terlantar nggak? Terlantar, ya? Lalu dia seperti ada di penjara nggak? Ada, gitu. Ya. Nah, ketika anak itu hilang, lalu dia kembali kepada bapaknya, apa yang terjadi? Nah, dia mendapatkan atau dia dipulihkan, ya.
memulihkan keadaannya. Ya, apakah dia makan makanan babi lagi? Tidak. Apakah dia telanjang lagi? Tidak. Apakah dia haus dan lapar, terlantar, di penjara? Tentu tidak. Ya, dan itu semua kembali dengan normal, ya, maksudnya kembali kepada kembali kepada Bapa, dia mendapatkan keselamatannya. Nah, lalu hubungannya dengan penghakiman akhir ini juga. Tadi ceritanya gimana? Ini saya mau berbuka ya. Nah, ceritanya gimana? Nah, apa yang terjadi dengan hamba yang melakukan atau yang mengasihi Tuhan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Nah, dia memberi makan siapa? Buka dong Alkitabnya. Saya tanya dijawab. Memberi makan apa? Orang yang apa? Terus apa lagi? Oke, lalu apa lagi? Oke, terus apa lagi? Ya, terus yang makan, yang lapar, yang haus, terus beli pakaian, lalu, oke, lalu apa lagi? Ada 6 ya. Nah, itu adalah gambaran dari orang-orang yang hina, ya, yang dilayani. Tetapi ketika melayani orang-orang seperti itu, kita disebut apa? Disebut. Nah, ini sebenarnya errornya nggak mau buka. Ada yang baca nggak? Saya sudah bagi di grup itu. Ada yang sudah baca? Ada ini Chrome-nya. Matius 25. Nah, itu adalah gambaran dari anak yang hilang tadi, kemudian diampuni, diberikan lagi kesempatan, ya kan? Nah, lalu kita belajar di penghakiman akhir bahwa sekarang nih, ketika Tuhan itu sudah mengampuni kita yang dulunya miskin, lapar, haus, ya kan? Terlantar, telanjang, tidak punya pakaian, misalnya gitu. Nah, sekarang kita diajak nih untuk jadi seperti domba. Kita ingat lagi keadaan kita, benar nggak? Seperti itu ya, telanjang, lapar, haus, ya, dan terlantar gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah diampuni dan kembali kepada Bapa, nah sekarang Sang Tuhan itu memerintahkan kita ngapain? Hah? Iya, mengasihi orang-orang yang dulunya itu adalah kamu. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, oke. Jadi dulunya kita itu terhilang. Terhilang itu artinya apa? Terhilang. Terhilang itu berarti tadi kemana Pak? Miskin, ya, ya kita dulunya lapar, haus, telanjang, apalagi ya, sakit dan penjara. Ya, ini lapar haus, punya makanan, minuman, telanjang, kamu tidak punya pakaian, terlantar, kamu tidak punya rumah, kamu sakit dan kamu terkurung dalam penjara. Nah, ini adalah gambaran kita yang yang terhilang. Nah, sekarang penghakiman akhir
Kemudian untuk kami kan ini apa? Kembali ya, kembali. Tapi ini dipulihkan. Nah, setelah kamu dipulihkan, kamu mesti ngapain? Kamu mesti mengulangi lagi kesalahan seperti anak terhilang itu? Tentu tidak. Tapi kamu justru harus nanti hidup dengan benar, ya, sampai nanti ada penghakiman itu. Apa namanya? Penghakiman akhir. Nah, sebelum penghakiman datang itu, bagaimana supaya kita bisa lolos? Nah, bagaimana kita bisa lolos? Bagaimana caranya kita bisa lolos? Kita harus jadi seperti domba, bukan jadi seperti kambing. Kalau jadi seperti domba itu artinya apa dalam cerita itu? Nah, melayani orang-orang yang dulunya adalah di kita. Ya, nah itu maksudnya. Kalau kita tidak mengerjakan itu, apa yang terjadi? Kata sang tuan itu. Ini ya. Ini kan artikel dari 2 tahun yang lalu sih ya. Harusnya kalian udah pernah baca ya. Ya. Ini adalah penghakiman akhir itu berarti penghakiman setiap orang ya, setiap individu. Ini penghakiman individu yang meminta pertanggungjawaban kita setelah kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, sudah terhilang lalu ditemukan kembali. Tapi Tuhan juga mau kita itu mengerjakan dan mempertanggungjawabkan hidup kita nanti. Nah, itulah cerita minggu akhir itu. Penghakiman akhir itu. Ya. Nah, kalau kita baca di sini, masih terang. Kalau masih terang itu tutup sedikit. Bisa baca. Yang belakang bisa baca. Bisa ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kriteria yang disampaikan Tuhan Yesus itu sangat jelas sekali itu ya. Mengisi Paskah dengan mengasihi mereka yang miskin dan sama, seperti Bapa telah mengasihi kita yang miskin sama, seperti kisah anak hilang kembali. Dengan cara demikian kita mengasihi Bapa dan memuliakan Dia melalui belas kasihan kita pada mereka yang miskin. Kriteria itu adalah mereka yang lapar, haus, telanjang, terlantar, sakit, dan dipenjara. Nah, 6 kriteria itu mengingatkan kita yang dulu terhilang dalam kisah minggu sebelumnya dan sekarang kita kembali. Nah, Tuhan menginginkan kita juga peduli pada mereka sebagai perpanjangan tangan Allah. Ya, sang Tuhan itu nanti menjadi sang penghakim nanti. Tuhan menginginkan kita mendengarkan dan mengikuti teladannya seperti domba, bukan seperti kambing. Domba mendengar dan mengikuti gembalanya karena dia mengenal suara gembalanya. Yohanes 10:4. Begitulah si orang yang mendengar dan menaati perkataan Tuhan Yesus yang adalah gembalanya berarti mengasihinya. Rasul Yohanes menuliskan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, dan ini kamu lihat contoh ikon penghakiman ini ya. Si orang mempertanggungjawabkan dirinya. Nah, kata kunci ini adalah kasih. Dan cara kita mengasihi Bapa ditunjukkan dengan kasih kepada Kristus, dan kasih kepada Kristus ditunjukkan dengan kasih kepada mereka yang miskin. Rasul Yohanes menuliskan, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, kalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, bagaimana maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, kamu lihat di sini. Itulah sebabnya kriteria yang Tuhan tetapkan pada hari penghakiman adalah ini. Nah, ini kalau kita baca ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ya, dan seterusnya ini sampai ayat 40. Nah, tentu saja kalau kita lihat kriteria ini kan kok akhirnya kok penghakiman itu atau keselamatan itu kok jadinya kayak aksi sosial ya. Benar nggak? Kasih fakir miskin ya kan, yang nggak punya rumah, yang nggak punya makanan. Apakah teks Matius 25 itu mengajarkan kita hanya lakukan aksi sosial atau perbuatan moral yang baik? Nah lagi, tentu tidak, bukan itu maksudnya. Nah, makanya kita harus membaca teks ini dalam konteks penghakiman akhir, ya nanti dikaitkan dengan Paskah. Kalau Paskah itu, kalau tadi kita baca di atas, Paskah itu berarti kan kematian dan kebangkitan Kristus, ya, keselamatan dari Kristus kepada kita. Nah, jadi waktu kita melakukan ini bukan sekedar aksi sosial, tapi ini adalah mengerjakan keselamatan itu, ya. Nah, mengerjakan keselamatan itu, kalau itu cuma aksi sosial, ya kita nggak beda nanti dengan agama-agama sana yang mengajarkan perbuatan baik itu bisa diselamatkan. Oke? Jadi ini bukan soal aksi sosial. Keselamatan kita bukan terletak pada hal-hal materi, tapi ini berkaitan dengan paskahnya kita. Persiapan menjelang Paskah kita diajarin untuk mengingat 6 hal ini. Dan intinya adalah sekarang kita sudah diberikan dan kita mengerjakan. Berarti kita mengerjakannya itu dalam konteks paskahnya kita. Paskahnya kita itu apa? Keselamatannya kita. Keselamatan kita itu apa? Keselamatan kita itu adalah berarti kita mati, bangkit bersama dengan Kristus dan meneladani mengerjakan apa yang Tuhan atau Kristus itu perintahkan. Oke? Nah, keselamatan kita bukan terletak pada hal materi seperti lapar dan haus secara jasmani, karena kalau itu saja yang pergi, maka kita akan lapar dan haus lagi. Jadi kalau kita kasih makan orang yang lapar, oke, tapi nanti dia akan lapar lagi kan gitu. Ya, Tuhan Yesus jelas berkata dalam Yohanes 6, 27-35, bekerjalah untuk makanan, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi bagaimana supaya kita itu sampai penghakiman itu tidak lapar terus? Jawabannya apa? Kristus, ya, roti hidup tadi. Ya, dan Tuhan sendiri berkata, bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. So, bagaimana kita memberi makan kepada orang yang lapar? Iya sih, aksi sosial itu penting. Tapi lebih penting lagi, makanan yang kekal. Jadi, nah waktu kamu lapar, kamu butuh siapa? Kamu butuh makanan. Makanan apa yang kekal? Yaitu roti hidup. Yaitu Kristus itu. Nah, waktu kamu sudah dapat itu kembali, kamu sekarang disuruh kasih nih orang yang lapar. Tapi kita membagikan apa? Kristus itu, roti hidup itu. Ya, paham nggak ini? Ya, sebab apa? Itulah roti yang kekal, yang bertahan sampai penghakiman. Jadi ini ceritanya bagaimana kita memberi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya itu yang bisa bertahan sampai akhir, bukan hanya sementara. Ya. Lalu ini juga berbicara soal lapar, haus, telanjang, terlantar, berbicara sakit secara rohani atau batin. Jadi mereka membutuhkan dilur-dilur Kristus sebagai obat dari sakit. Jadi siapa yang bisa menyembuhkan orang dari sakit? Obat yang kita minum sehari-hari itu obat yang jasmani. Yang nanti kalau kita sakit kita butuh lagi gitu. Tetapi obat yang secara kekal itu adalah dilur Kristus sebagai obat dari sakit. Ya, dalam 1 Petrus 2:24. Daging dan darah Kristus untuk lapar dan haus mereka. Pakaian Kristus untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ya, Galatia 3:7.
Hanya Kristus yang benar-benar memerdekakan mereka dari penjara dosa. Ya, dalam Yohanes 8:36. Dan hanya Kristus yang memberikan rumah yang kekal bagi mereka yang telantar. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, ini Jerome mengatakan hal yang sama, bahwa orang Kristen kita memberikan mereka yang miskin, yaitu yang lapar, yang haus, ya, yang tidak punya tempat tinggal, dan semua itu kita berikan dalam konteks yang bertahan kekal sampai penghakiman akhir. Jadi apa yang kita berikan kuncinya? Apa yang kita berikan kepada mereka? Yang lapar, yang haus, yang terlantar, yang sakit, yang di penjara. Apa? Yaitu pribadi Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya bahwa sebelum itu, kenapa kok yang kita berikan itu adalah Kristus? Sebab itu adalah makanan, minuman, pakaian, rumah, obat, dan tempat tinggal yang kekal buat mereka. Jadi, tahu nggak maksudnya? Oke? Tapi bukan berarti bahwa ya kita dipanggil untuk itu yang paling penting, kita memperkenalkan Kristus kepada mereka. Nah, setelah itu bagaimana kita bisa melakukan perbuatan yang mengasihi nantinya. Oke, ini yang penting. Nah, jadi kalian lihat temanya ya, misalnya salah satu contoh, kamu lihat minggu yang anak yang hilang, kita kehilangan Kristus. Tapi kita kembali, kita memperolehnya. Lalu minggu penghakiman akhir kita diajak untuk apa? Peduli dengan mereka yang hilang, sama seperti kita dulu. Mereka yang hilang itu punya 6 kriteria. Apa saja itu? Lapar, haus, telanjang, telantar, sakit, dan di penjara. Gitu. Lalu kita disuruh kalau kamu mau jadi domba, kamu mesti melayani orang yang hina ini. Siapa yang hina? Ini orang seperti ini. Lalu, apakah ini hanya perbuatan sosial baik saja? Nggak cukup, karena kalau kita hanya membagikan itu, ya sama orang miskin kita kasih uang, tapi kita nggak pernah membagikan uang, harta yang kekal buat dia. Uang kita kasih, paling kita emang bisa kita kasih tiap hari gitu. Sementara ya kan, itu akan dihabisin oleh dia. Tapi kalau dia menerima Kristus dari apa yang kita beritakan, nah itu dia memperoleh kehidupan yang kekal. Maka yang kita bagikan itu apa? Yang bertahan sampai penghakiman. Oke, that's it. Ya. Nah ini yang dibaca di sini ya. Jadi ini bukan sekedar Matius 25 ini bukan sekedar ini tentang kalau gitu keselamatan itu untuk lolos dari penghakiman akhir itu ya kita cukup aja nih berbuat sosial gitu, ya kan, memberi pakaian, memberi rumah, memberi penampungan, kalau gitu apakah keselamatan itu hanya sampai di situ? Enggak, itu keselamatannya sementara. Apakah itu bisa bertahan? Apa yang kita berikan ini misalnya just materi, apakah itu bertahan dalam materi? Tidak bisa. Kasih makanan nggak bisa bertahan sampai akhir zaman. Paling hari itu akan habis. Ya, oke, itu maksudnya. Ya, saya harap kalian selama ini tiap hari bisa baca. Jadi saya akan lihat mana ya. Everyday di situ ada leksionarinya, ya misalnya ini ya. Selain hari minggu-minggu seperti ini kalian tahu, tapi leksionarinya tolong dibaca. Leksionarinya yang ini, ya leksionarinya yang ini. Oke, ini ada yang punya nggak nih leksionari dalam 1 tahun ini? Yang ini.
Oke. Nah, hari ini kita baca kitab Lukas, ya kan? Ini dia. Hari ini ya, hari ini setelah nanti adalah judgment, hari ini Senin 3 Yohanes kita baca. Lukas 19 gitu. Oke. Nah, kalau enggak kalian bisa pakai lectionary yang saya bagikan ini tadi di sini. Yang kalian komentari itu setiap hari, kan satu hari satu postingan ya. Nah, dalam postingan itu ada lectionary-nya misalnya. Jadi kalian baca itu jangan cuma jangan cuma theme-nya ya, tapi sampai habis, sampai lectionary-nya. Oke? Bisa? Bisa nggak? Nah, beberapa tuh saya yakin dia cuma baca theme-nya, langsung di komentar dia aktif sih. Oke, nggak apa-apa sih. Dia kalau ke depan baca sampai habis. Jadi kalau app ini kan menolong saya ya untuk tahu nih, misalnya ini ya, yang mana ini. Jadi saya tahu nih siapa yang di komen atau enggak. Di sini kan ada ini. Semua udah punya WordPress yang tingkat 1? Hah? Ini tugasnya udah kumpul belum ya? Kan saya udah bilang kalau belum baca tulis itu nggak boleh di sini. Terus selesaiin dulu. Ini kebetulan ini saya banting lama banget. Oke, ini lurus mana? Kalau saya udah kasih like, berarti saya udah baca. Ya. Oke. Ya saya sendiri juga banyak belajar ya dari komentar kalian tuh bagus-bagus. Semoga kehidupannya juga sesuai dengan apa yang ditulis. Ya. Oke. Nih, misalnya nih Maynard. Kita belajar untuk bisa menghadapi segala godaan dan halangan yang membuat kita tidak percaya dengan Tuhan. Mana Maynard ini? Kamu godaanmu apa sih? Kasih contoh. Oke. Valentinus, Valentinus. Sabar, rendah hati, tulus semua hal yang dibutuhkan dalam kehidupan. Oke. Setelah teladan yang perlu dipraktekkan kita dan mengajarkan kebenaran Kristus ke manusia. Kamu udah sabar belum? Valentinus. Belum. Tuh, karena Maritaisi belum. Oke, ini ya, jadi semua ada di sini nih. Dan setiap totalnya berapa ya? Jadi setiap postingan itu satu orang satu. Berarti total kita berapa orang? Paling kemarin itu cuma 33 paling. Berarti kan masih kurang, ada yang belum. Jadi semua ada ini 10 tambah 10 20. Jadi 20 ya, lalu tambah 13 di Susan sudah ini 13 ya, 33. Oh, lihat di sini aja. Masuk saya. Ini yang ikut kelas dogmatik ini Syria ini berapa orang ya? 30, benar 34 ya. Oke. Lalu tambah yang tingkat 1 ini 13. Jadi 47. Oke. Nah, ini saya lihat 47 ini berapa orang ya? Ini komennya di mana? Pokoknya di handphone bagi saya. Oke, pokoknya nanti saya absen deh. Ya. Saya tahu kalian harus langsung dalam 2-3 hari baca 7 apa-apa sampai yang kemarin ini yang sudah endingnya yang belum saya baca nih 9 orang, Cindy, Rusman, Eti,
happy ini langsung 1, 2, 3, 4 ya. Komentarnya ini sebenarnya baca C-nya doang ini. Nah ini misalnya tonton, dibaca nggak sampai akhir. Happy Christian Joshua. Mana happy? Mau baca nggak sampai habis? Enggak. C-nya aja. Ini sama kayak Philip. Masa kamu sama kayak Philip? Baca sampai habis ya. Oke. Nah misalnya hari ini ya. Nah ini kan ada saya ambil dari Yohanes ya. Oke, hari ini nanti setelah kalender gereja ini ada pertanyaan. So, gimana kita mengikuti kalender gerejanya? Ya, saya akan berusaha konsisten untuk setiap hari berikan renungannya. Tapi ayat Alkitabnya saya kadang nggak tulis, kalian baca sendiri, atau kalian bisa ikuti yang ini, baca sendiri. Ya, di study Bible ini. Dan dimana saya tahu kalian baca ya, saya tahunya kalian memberikan komentarnya ya. Nah misalnya seperti ini Yohanes 6:48 ya, kalian baca ayat ini, kadang berapa ayat gitu ya. Ini saya buka dulu misalnya ini ya. Nah, misalnya ini leksionasinya ya di sini. Dan ini minggu berarti ini hari minggunya. Kita baca 1 Korintus 8 sama Matius 25. Nah ya, jadi ayatnya kalian baca sendiri. Nah di sini ada renungannya. Nah saya harap itu kalian dibaca tuh sampai amin di sini loh. Sebelum referensinya. Ya, tapi jangan cuma baca ininya, ini nggak dibaca gitu. Oke, nah hari ini misalnya ini hari Minggu ya. Saya kadang-kadang saya telat ya. Misalnya hari ini belum bisa posting, nanti besoknya pasti saya posting double gitu. Jadi kalian pokoknya dalam 1 minggu itu ya 7 postingan yang kalian baca ya. Jadi ada satu refleksi yang bagus. Saya ambil ini. Jadi karena ketika kita berada di luar rahmat Allah, kita berada di luar nafsu diri kita sendiri. Dan sebaliknya ketika kita dipenuhi rahmat Allah, kita berada di dalam nafsu diri kita yang seharusnya. Hanya orang yang diberkati adalah manusia alami, yaitu manusia yang memiliki sifat yang lebih tinggi dan murni, di mana rahmat Allah mengatur dan memerintah. Jadi memang naturnya itu kita hidup oleh rahmat Allah. Karena roh kita berasal dari Dia. Nah, Senior sang teolog baru itu berkata begini, sebuah lampu atau pelita ya, walau diisi dengan minyak dan memiliki sumbu akan tetap gelap total jika tidak dinyalakan dengan api. Benar ya? Begitu juga dengan keberadaan jiwa yang dihiasi dengan semua kebajikan, jika ia tidak memiliki terang dan rahmat Roh Kudus akan padam dan gelap. Jadi sama balik seperti pada ini, walaupun kita kenyang, kita punya minuman yang paling bagus sekalipun, kita punya pakaian yang paling bagus sekalipun, kita punya rumah yang mewah, kita sehat dan kita bebas, ya, kita punya semua harta kekayaan, atau kita punya semua kebajikan, tapi kalau kita tidak punya rahmat Roh Kudus, terang dari Roh Kudus, maka sama seperti tadi, lampu, walaupun ada minyak, ada sumbu, tapi nggak ada apinya. Maka itu akan jadi lampu yang
Sama seperti lampu yang nggak berguna. Nah, sama seperti hidup kita, ya. Walaupun hidup kita itu dihiasi dengan banyak perbuatan baik, tapi tidak ada rahmat dari Roh Kudus, maka itu akan padam dan gelap. Oke? Nah, seperti dikatakan Rasul Paulus, tetapi karena kasih karunia Allah aku sebagaimana aku ada sekarang. 1 Korintus 15:10 ya. Tanpa kasih karunia berarti terasing dari Allah dan terasing dari realita keberadaan individu atau pribadi kita sendiri. Keberadaan kita, kepribadian kita itu menegaskan realita kita dan menerima kepenuhannya hanya dalam kedekatan dengan Allah, oleh Allah. Itulah mengapa kita harus memandang orang berdosa sebagaimana kita memandang orang sakit, yaitu sebagai tayangan lemah, tanpa realita dan tanpa pikiran. Jadi kalau kita hanya punya itu secara materi, ya kata sensinya itu kayak tadi lampu tadi yang nggak ada apinya, walaupun ada sumbu, ada minyaknya, itu nggak ada api. Sama seperti kamu mau masak, kayunya ada, nasinya semua ada, tapi nggak ada korek api, ya, maka itu menjadi kayu yang tidak berguna. Nah, sama seperti kita adalah orang berdosa yang memang membutuhkan itu, tapi nggak cuma itu. Kalau cuma itu kita itu kayak jadi bayangan saja, tidak ada realitasnya. Kamu tahu bayangan ya? Oke, bayangan itu bukan realitas gitu. Dan bayangan nggak bisa berpikir. Itu bayangan, ya. Nah, jadi dikatakan di situ kita itu seperti orang sakit, itu berarti kita itu seperti bayangan yang lemah, tanpa realita dan tanpa pikiran. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan kalau sakit dan obatnya apa? Rahmat waktu. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar Saint Ephraim dari Syria tentang hal ini ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke Saint Ephraim, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi tentang leksionari saya anggap selesai ya. Kalian tinggal ikuti satu demi satu ya, setiap hari itu kayak kita berperjalanan. Apalagi ini kita sedang masuk momen menjelang Paskah atau persiapan Paskah ya. Jadi setiap hari ada yang kalian baca, ada leksionari yang kalian renungkan. Lalu kalian berikan komen. Ya. Nah, untuk menolong saya, betulnya nanti di tugas mingguannya kalian laporkan, jangan di forum ya, tapi di tugas mingguannya. Jadi tulis di situ berapa postingan yang kalian, jujur aja, karena kamu bilang 7, nanti saya cek benar nggak nih 7. Kalau kamu bilang 7 ya harus 7, ya. Oke, ingat ini gimana? Ya, benar kan? Ada penghakiman akhir. Di WordPress-nya dong, di tugasnya. Jadi tugasnya linknya aja ya. Saya nggak tahu nih yang tingkat 1 udah bikin belum linknya. Saya tuh saya tuh masih ragu nih sama anak tingkat 1 nih. Ya, masih ragu nih saya sama generasi Christoph, Mener, Raymond, Febri, Hartono, Eti, Eka, Istia, Fitri, ini mana ya? Belum kumpul ya. Hanya Calvin, Jessica, Bu Lydia, Suwarni. Oke, Bu Lydia lebih bagus ya dengannya daripada Suwarni. Saya panggil Bu Lydia aja. Oke, Lydia itu salah satu nama STEM juga. Ya. Oke. Ini gimana nih, kok belum selesai nih, masih 10 orang. Deadline-nya hari ini ya, boleh sampai sore nanti. Nah, ini misalnya sebetulnya yang saya mau adalah untuk tingkat 1 tuh kalau misal meringkas ya.
Nah ini kan belum ada laporan nih berapa yang tulis saja di bawahnya ini misalnya saya sudah memberi komentar ya sebanyak berapa gitu. Oke. Nah, ini akan menolong saya gitu. Ya saya bisa cek di sini sih tadi ya di kolom komennya. Di kolom komennya di sini. Oke. Nah ini udah di WordPress. Oke, besok tinggal ini ya. Tapi yang tinggal satu saya mau kasih itu detail ya. Harus detail kecuali yang tingkat atas itu adalah tugas bacanya gitu. Nanti yang atas itu lebih advance, jadi membacanya ya. Nah misalnya seperti ini, kita hari ini harus baca halaman 36 sampai 561 ya. Itu nanti buat minggu depan. Pak kok hari ini masuk sih? Ya pertama sudah saya. Ya. Oke, minggu depan baru kita baca halaman 36 sampai 61. Minggu ini untuk gantiin 2 minggu yang kemarin nggak masuk. Ya kan saya makan gaji di sini. Kan kalian udah bayar saya, jadi saya mesti lunasi. Nggak mau utang-utang. Nah, ingat dong ada. Oke, jadi saya ambil waktu libur kalian ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Paling nggak 1 jam pertama ini sudah dapat apa? Pak Dani, Om Dani. Hah? Beli aqua atau beli apa? Nah, iya, telanjang kasih baju. Kamu jangan kasih makanan dong. Kasih baju. Maksudnya baju apa itu? Hah? Baju apa? Oke. Nih ya. Jadi, oke. Nih ya. Sebab ini yang penting di sini ya. Mana ini dia ya. Ini artikel ini ya. Jadi bukan sekedar aksi sosial, tapi apa? Hah? Nih. Jadi kalau bisa soal lapar, haus, telanjang-telanjang ke penjara sakit secara rohani dan batin, inilah yang kita berikan itu adalah ini tadi. Bulu-bulu Kristus, daging darah Kristus, pakaian Kristus, rumah Kristus, pokoknya semuanya tentang Kristus. Nah nanti kita belajar kenapa kok mesti dengan Kristus ini ya. Oke, sudah di sini dulu.